Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Arif Ardiansyah dan di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengidentifikasian organisasi Dispora di Kabupaten Kudus. Nah, ini adalah anggota kelompok 1, ada Marus Amin, Zaki Aftoni, Arif Ardiansyah, juga Latif Hakim. Nah, Dispora atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang ditugaskan di bidang pendidikan, pemuda dan juga olahraga. Nah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang kedudukannya itu di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Nah, ini menurut George R. Terry bahwa manajemen organisasi adalah aktivitas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai sebuah target dalam organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan didirikannya Dispora di Kabupaten Kudus. Maksud saya yang pertama itu untuk memperbesar daya tampung setiap tingkat satuan pendidikan, meningkatkan pelayanan pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkat ekonomi, suku, agama, dan juga golongan. Ketiga itu menjadikan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional dan handal yang mampu menguasai dan mengelola informasi. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima adalah meningkatkan peran generasi muda dalam proses pembangunan. Dan keenam, meningkatkan pembinaan olahraga sehingga terbinanya atletik yang berprestasi. Dan selanjutnya adalah bertambahnya sekolah unggulan di setiap kecamatan. Jadi tidak bertumbuh pada satu sekolah saja, melainkan menyebar semuanya menjadi sekolah unggulan dan berkualitas. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi dan tugas Dispora. Nah, sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2009, fungsi dan tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perumusan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Kedua, penyusunan dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan, dan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu juga ada pembinaan administrasi sekolah, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga, juga penyusunan dan penerapan norma standar pedoman dan petunjuk operasional di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Nah, ini adalah susunan organisasi Dispora di Kabupaten Kudus. Nah, berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4755 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kepala Dinas, dengan yang kedua Sekretaris yang membawakan 1 subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, 2 subbagian keuangan, 3 subbagian umum dan kepegawaian. Nah, ini ada di bidang pendidikan dasar ada seksi kurikulum pendidikan dasar, seksi prasarana dan sarana pendidikan dasar, seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Juga ada bidang pendidikan menengah yang membawakan seksi kurikulum pendidikan menengah, seksi sarana prasarana pendidikan menengah, seksi pendidikan tenaga kependidikan menengah. Nah, ini juga ada bidang pendidikan non formal dan informal yang di dalamnya itu ada seksi pendidikan anak usia dini dan kesetaraan, juga seksi pendidikan masyarakat. Nah, di bidang pemuda ini berisi seksi pengembangan sumber daya pemuda dan juga pembinaan kelembagaan kepemudaan. Juga ada bidang olahraga yang berisi seksi pengembangan dan pemberdayaan olahraga, juga seksi peningkatan prestasi sarana dan prasarana olahraga. Nah, kelompok jabatan fungsi ini sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009
berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, maka terbentuklah organisasi Dinas Pendidikan ini Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kudus. Nah, di sini ada 9 unit pelaksana teknis yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Kudus. Yang pertama itu ada di Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Undaan, Mejobo, Dawe, Gebok, Bait, dan Kecamatan Jekulo. Nah, ini ulasan public service organisasi pada Distrik Pura Kabupaten Kudus. Nah, peningkatan itu merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Salah satunya dengan pendidikan, karena pendidikan itu akan membentuk jati diri melalui keterampilan, moralitas, intelektual, dan mengarah pada dunia kerja. Nah, selain itu juga akan membentuk status sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, pendidikan itu sebagai pemegang peranan penting dalam menyediakan SDM yang berkualitas ya, demi kemajuan bangsa. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk kekuatan spiritual, agama, pribadi, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan juga keterampilannya. Nah, dalam penelitian kami itu kami menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan penggambaran keadaan objek yang akan kami teliti dengan memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sistem, sifat-sifat, serta hubungan dan fenomena yang kami selidiki. Nah, untuk pengumpulan datanya kami menggunakan observasi dan juga riset, juga menggunakan beberapa jurnal terkait. Nah, dalam penilaian mengenai kualitas atau public service pada Distrik Pura di Kabupaten Kudus ini kami menggunakan beberapa acuan ya, pengkategorian. Yang pertama itu mengenai prosedur pelayanannya, bagaimana prosedur pelayanan pada Distrik Pura Kabupaten Kudus itu. Yang kedua itu ada dimensi dan indikator kualitas pelayanannya, karakteristik jasa pelayanannya, kemampuan dalam memberikan pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, pemecahan masalah kualitas pelayanan, dan juga kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanannya. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami juga dalam sudut pandang kami mengenai kualitas pelayanan publik pada Distrik Pura Kabupaten Kudus, kami menyimpulkan ke dalam 2 kesimpulan. Yang pertama itu kinerja Distrik Pura yang sudah menunjukkan kualitas pelayanan mempunyai dampak positif bagi pendidikan, terutama di bagian Kabupaten Kudus. Terbukti dengan mulai berkembangnya berbagai kurikulum pembelajaran dan berbagai inovasi dalam dunia pembelajaran di Kabupaten Kudus. Nah, yang kedua ini public service quality yang dilakukan di Distrik Pura Kabupaten Kudus itu sudah baik dan transparan sesuai yang dibutuhkan. Namun menurut sudut pandang kami masih diperlukan beberapa pembenahan pada kebijakan yang kiranya masih belum sesuai untuk diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia. Juga masih diperlukan inovasi dan juga pengembangan sistem yang baru demi terciptanya sumber daya manusia yang generasi muda yang unggul dan berkualitas. Nah, ini referensi dalam penelitian kami. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.